Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Kamis tanggal 13 April 2017 bersama saya Aditya Nugroho di sini dan rekan saya Tosca. Sebelumnya kita ingin mengetahui terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat serta terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Iqbal, Pak Aidi, dan Ibu Niluh Tangkas. Oke, untuk sesi pertama kita akan memasuki indikasi JCI. Untuk hari ini kami masih memperkirakan akan cenderung bearish dengan support di kisaran 5624 hingga 5660. Dan di sini kita lihat bahwa rentang antara support dengan resistance sudah semakin ketat, jadi sudah mulai menyempit volatilitasnya. Dan kalau kita dari market drivers internasional, Presiden Trump memberikan komentar dalam interview dengan Wall Street Journal bahwa secara pribadi Presiden lebih memilih untuk cap the Fed menjaga tingkat nilai suku bunga yang rendah karena nilai tukar dolar sendiri dikatakan sudah terlalu kuat. Nah, dengan PD-nya Presiden Trump ini mengatakan bahwa kekuatan dolar ini sebagian karena kesalahan dia sendiri seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap dia sangat tinggi. Jadi ini cukup pede Presiden Trumpnya ya. Lalu Presiden Trump juga mengatakan tidak akan melabeli Tiongkok sebagai manipulator mata uang karena dengan melakukan begitu mengurangi Tiongkok untuk ngebuang mata uang dolarnya. Iya, sebagai balas dendam ya. Jadi untuk meredakan ketegangan dari sisi situ. Memang China itu memang banyak memegang bonds treasury. Ya. Nah, untuk reaksi dari market sendiri, mata uang dolar terkoreksi dan juga treasury bond yield turun di level yang terendah di tahun ini. Dan juga saham-saham di Jepang terkoreksi di hari ketiga setelah yen Jepang meningkat di level tinggi dalam waktu 5 bulan dan juga terkait skandal bukan skandal ya Toshiba yang sedang dalam kesulitan keuangan setelah skandal akuntansi 2 tahun lalu dan juga Westinghouse-nya. Berikutnya ada data ekonomi yang akan keluar pada hari-hari mendatang. Ada Australia yang akan mengeluarkan data lapangan pekerjaan bulan Maret serta data perdagangan untuk Tiongkok. Nah, sedikit kita review untuk komoditi tampaknya cenderung terkoreksi ya. Di sini yang naik cuma emas saja yang naik 0,55, sementara untuk minyak turun 1%, batu bara juga 1% dan CPO 0,88, serta nikel yang sudah hari kesekiannya untuk turun di 1,5% menjadi $9.700 per tonnya. Jadi mungkin untuk saham-saham komoditi hari ini masih belum bisa menopang, atau jika yang lain tidak mampu menopang maka justru akan men-drag down IHSG menjadi ke bawah. Demikian untuk education. Berikutnya ada market news. Pertama ada Elang Mahkota Teknologi atau MTK yang akan mendirikan strategic partnership dengan API Hong Kong Investment Limited. Jadi API ini adalah grup di bawah kontrol Alibaba yang mengoperasikan online payment terbesar di Tiongkok. Nah, partnership ini akan membuat PT Elang Andalan Nusantara atau anak usaha dari MTK untuk membuat mobile platform online payment di Indonesia. Jadi memang fintech sekarang ini lagi India banget ya, lagi happening banget, in banget emang. Jadi semua mau ke sana. Lalu ada Krakatau Steel yang akan menunda penyelesaian dari first blow. Jadi ada furnace-nya kayaknya nih. Jadi Maret 2017, dari Maret 2017 menjadi kuartal kedua 2017 yang akan turut menunda penyelesaian dari blast furnace-nya. Nah, ini proyek blast furnace ini diharapkan mampu meningkatkan competitiveness dari perusahaan yang
dengan adanya pabrik baru ini meningkatkan efisiensi dari energi dan tentu saja untuk biayanya, dan juga untuk bahan baku seperti iron ore dan batu bara. Selanjutnya ada Excel Axiata. Excel Axiata mengadakan bersama dengan RS Indonesia untuk mempersiapkan teknologi 5G, sudah melakukan eksperimen untuk outdoor dan akan menjadi yang pertama di Indonesia. Teknologi 5G sendiri diklaim mampu melampaui kecepatan dari 4G LTE dengan menyediakan kecepatan koneksi lebih dari 20 GB per second. Oh, Nah, kencang ini sekali ya. iya diharapkan mampu implemented di 2020. Mungkin kalau 4G sekarang aja untuk YouTube sudah nggak ada buffering, kalau 5G kayak Wah, gimana nih? udah kayak transfer data nih, transfer hard disk nih kayaknya. Tahu-tahu kuota habis. Betul sekali. Lalu ada Garuda Indonesia yang telah melakukan rapat pengawasan kemarin dan menunjuk direktur baru Pahala Mansuri sebagai direktur utamanya, menggantikan Arif Wibowo. Nah, Pahala Mansuri sebelumnya adalah CFO atau direktur keuangan dari Bank Mandiri, dan Garuda Indonesia di bawah Pahala Mansuri akan melakukan restrukturisasi korporasi dan dengan harapan dengan pengetahuan Pahala Mansuri di bidang keuangan akan membalikkan perusahaan dari sisi finansial. Kalau kita kemarin memang kerugian cukup besar, dan kalau kabar dari internal sendiri mereka memang sedang dalam efisiensi besar-besaran, jadi memang untuk mengembalikan keuangan mereka menjadi hitam kembali. Ya, demikian untuk Market News. Selanjutnya untuk stock pick of the day akan dibawa oleh saya Tosca. Silakan Tosca. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Untuk stock pick of the day hari ini saya merekomendasikan saham Tebik, yaitu Tower Bersama Infrastruktur TBK. Saham Tebik ini melancarkan mau investasi lumayan besar-besaran. Fokusnya sekarang ini mau ekspansi ke Sumatera, Indonesia Timur, dan juga ke daerah-daerah sekitar yang agak terpencil. Ini untuk memperluas jaringan 4G networks-nya. Ini juga sejalan dengan objektif telekomunikasi untuk memperluas jaringan 4G di seluruh daerah di Indonesia. Tahun ini Tebik mempersiapkan belanja modal sekitar 1 triliun sampai 2 triliun. Ini akan digunakan untuk menambah jumlah tenants-nya, jumlah penyewanya, yang ditargetkan sekitar 2.000 atau 3.000 tenants tahun ini. Saat ini tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia adalah jumlah pendapatan terbesar dari Tebik. Jadi Tebik ini pendapatan sewanya dapat dari Telkom lumayan banyak, sebesar 49,48%, dari Indosat 24,13%, dan dari XL Axiata juga 14,96%. Tahun lalu Tebik berhasil membukukan pendapatan naik 88% year on year menjadi 3,71 triliun. Walaupun pendapatannya meningkat, laba bersihnya agak tertekan sedikit, 9,7% year on year menjadi 1,29 triliun. Pasca konsolidasi dari telekomunikasi industri menjadi 6 perusahaan, permintaan dari tower ini akan datang dari 6 perusahaan ini tersebut. Ini juga akan mendorong organic growth, pertumbuhan organik dari Tebik. Ya, seperti kita lihat memang Tebik ini dia cukup membantu perusahaan-perusahahan telekomunikasi, karena perusahaan telekomunikasi untuk membangun menara, capitalnya, modalnya cukup besar. Jadi Tebik seperti membantu financing dari perusahaan telekomunikasi, dan tiap perusahaan telekomunikasi tidak perlu menggunakan uang sendiri untuk membangun tiap-tiap tower. Dia bisa menyewakan ke telco lainnya. Yang hal yang perlu kita khawatirkan hanya Tebik loan to equity ratio-nya ataupun utang terhadap ekuitasnya lumayan agak tinggi. Dalam 2 tahun terakhir ini memang udah hampir menyentuh 2 digit. Juga Tebik sudah menambahkan utang 500 juta US dollar belakangan ini untuk
mendorong ekspansi untuk membangun lebih banyak tower. Tapi seperti yang kita lihat dari ROE-nya lumayan tinggi, return on equity-nya 79,44%. Memang kita lihat memang dari ekuitasnya lumayan kecil, tapi dia mampu meningkatkan return yang lumayan tinggi. Karena untungnya gede ya. Betul, untungnya gede ini. Net profit marginnya juga lumayan tinggi, 34,76%. PE-nya masih dikarenakan oke, 20 sekian saja. Ya, ini boleh lah untuk. Tapi cuma memang kesannya ada di hutang ya, karena memang untuk perusahaan-perusahaan infrastruktur seperti ini mereka sangat-sangat capital intensive, jadi butuh pendanaan yang besar. Jadi alternatifnya adalah untuk hutang. Jadi kalau kita lihat memang komposisi balance sheet-nya besar sekali di liability-nya daripada dengan equity-nya. Dan juga untuk menara mungkin akan bagus ke depan untuk bisa berkonsolidasi lebih efisien, karena kalau kita lihat zaman dulu kan masing-masing operator membangun menara sendiri. Jadi kalau satu daerah bisa ada 3, ada 4 tower itu cukup rusak pemenangan. Kalau cuma satu tower bisa dipakai rame-rame kan akan lebih efisien jadinya ke depannya. Dan menghemat capital, menghemat modal juga lah. Betul. Sekarang coba kalau kita lihat dari sisi teknikalnya untuk saham Tebik seperti apa. Oke, ini Tebik sudah mengalami kenaikan. Ya, trennya dalam posisi uptrend dari bulan Februari kemarin, namun tampaknya kenaikan sudah mulai agak sedikit terbatas atau sky ya. Ada resisten di sekarang pas di resisten di kisaran 959 hingga 6.000, namun jika dia ada sedikit lagi penguatan, maka next target ada di kisaran 6.200-an. 6.200 untuk saham Tebik ini. Di sini kita lihat dari garis support ya. Nah, ini ada kita buat horizontal trend line-nya. Oke, di kisaran 6.200. Jika Bapak Ibu ingin coba masuk ke Tebik, mungkin coba tunggu dulu sampai ada pullback atau ada technical correction dengan area support kisaran 5.600, boleh coba ditampung, karena kita lihat sini ada sebelumnya kisaran support di tahun 2006 bulan September ada di kisaran 50 hingga 5.600. Jadi mungkin seandainya ada pullback dari level sekarang ini akan di area 5.600 tersebut untuk bisa akumulasi di saham Tebik. Oke. Ya, kita kembali ke webinarnya dan akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, silakan bisa memasukkan pertanyaan di kotak yang tersedia. Kita akan jeda sesaat lagi. Ya, kita sekarang akan kembali dan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kita sedikit membahas arah gerakan IHSG. Di sini kita lihat kemarin IHSG ini tanggal 12 ya. 12 ini sedikit menguat. Namun kalau kita lihat dari chartnya ini sudah mulai agak konsolidasi di atas. Seperti kemarin kami sebutkan bahwa ada resisten di kisaran 56
80. Jadi kalau seandainya level ini tidak bisa ditembus ketika ada penguatan lagi, maka arahnya akan masih ke bawah dan menguji support di kisaran 5.600. Jadi range yang untuk saat ini masih di kisaran 56 hingga 5680. Kalau kita memang sudah minim sentimen, kalau sekali laporan keuangan full year sudah keluar, kita menantikan laporan keuangan Q1 2017 akan seperti apa. Kalau dari sisi makro juga tidak ada yang spesial, namun juga tidak ada yang buruk, jadi masih stabil-stabil saja. Jadi perkiraan masih akan cukup terbatas arah pergerakan IHSG ke depannya. Baik, kita memasuki pertanyaan pertama dari Ibu Reti Inani, saham Adaro dan Waskita Karya. Ya, kemarin tampaknya saham-saham konstruksi kembali bergerak naik. Untuk Adaro sendiri 2 hari ini, hari kemarin ini juga saham harga batubaranya terkoreksi, jadi kemungkinan akan sedikit banyak menekan saham batubara hari ini. Kalau kita lihat memang sudah mulai memasuki konsolidasi di rentang harga 1840 hingga ke 1934. Nah, ini kalau kita lihat memang sudah mulai agak terbatas kenaikannya, dan kalau kita dari indikator stokastik sudah mulai muncul ke bawah juga. Jadi ini ada peluang bagi saham Adaro terkoreksi. Kita perlu lihat apakah dia menembus resisten support di 1840 atau tidak. Jika dia jebol, maka kita akan menantikan ada di kisaran kembali di 1750 untuk area support berikutnya. Jadi kita misalnya masih coba wait and see dulu di saham Adaro ini, Bu. Lalu ada saham Waskita Karya. Waskita seperti saham posisi kemarin mengalami kenaikan karena kalau newsnya kemarin, jadi pemerintah tetap komit akan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan. Artinya kan kemarin muncul kekhawatiran bahwa dana talangan yang ditalangi oleh perusahaan konstruksi untuk melakukan pekerjaannya agak seret pembayaran oleh pemerintah. Namun kalau ada komitmen seperti itu, harusnya akan tetap lancar dana pembayarannya. Betul sekali. Dan juga penurunan harga yang terjadi sejak Februari lalu sudah mulai membuat valuasi harga-harga saham konstruksi sudah mulai lumayan balik, murah ya. Ya belum murah sih, belum murah sudah ya, lebih wajar lah dibanding tahun kemarin posisi ya. Dulu kan PE ratio 30-40 kali dan masih terus naik. Kalau sekarang sudah mulai ada di kisaran belasan dan 20-an kali. Seperti saham Waskita, coba kita lihat secara valuasinya. Berapa? Waskita. Oke, untuk Waskita PE ratio di kisaran 18,49 kali. Ini sudah turun dibanding tahun lalu di 31 kali. Jadi ini sudah lumayan lebih oke ya valuasinya ya. Demikian Bu Reti. Lalu dari Bapak ID Chandra, saham BJTM akan ke arah mana? Coba kita lihat secara teknikalnya BJTM. Ya, BJTM juga sedang masuk fase bearish pasca kemarin rally cukup panjang dari 10 Maret hingga sampai tanggal 3 April. Jadi ini adalah koreksi yang cukup wajar dan sekarang sedang menguji area support di MA 20 harinya di kisaran 670 hingga 675, Pak. Jadi mungkin area support di situ, dan seandainya mampu bertahan di area tersebut maka bisa kembali pulih dan kembali menuju level 750-nya. Jadi masih tetap range di 670 hingga 750. Namun waspadai jika 670 ini dijebol ke bawah, maka area support berikutnya ada di kisaran 625 hingga 635, Pak Edi Chandra. Selanjutnya Pak Iqbal untuk saham BJBR, BEX, dan BKSL. Oke, BJBR terlebih dahulu. Ya, BJBR juga masih cenderung sideways, agak melemah ya Tosca ya. Jadi mungkin masih wait and see dulu. Kalau kita lihat sekarang sedang menguji support 970. Jika dia ada tarikan, nah untuk tarikan sendiri takutnya ada false alarm seperti tanggal 6 April lalu di mana sehari naik namun esoknya ada koreksi. Jadi mungkin
jika ingin mencoba masuk kembali spekulasi di BJBR, tunggu ada rebound sampai hingga 2 hari atau candle-nya untuk hijau sebentang 2 hari baru bisa ikut. Takutnya kalau hanya sehari saja esoknya merah maka akan kembali ke bawah. Untuk sementara stokastik sudah mulai masuk di area oversold dan mungkin sebentar lagi akan ada tanya rebound Pak, jadi masih coba wait and see di saham BJBR. Untuk rentang sendiri masih di kisaran 1970 hingga ke 2320. Lalu saham BEX, ya BEX ini juga tampaknya lumayan volatile. Kalau untuk fundamental juga tidak banyak yang bisa diceritakan karena memang pasca diakuisisi oleh BPD Banten, kita masih harus melihat langkah-langkah seperti apakah yang akan diambil oleh Pemda Banten untuk bank barunya ini. Jadi masih belum bisa dilihat untuk fundamentalnya dan secara kinerja juga masih menemukan rugi bersih sebesar 405 miliar pada tahun 2016. Jadi nggak banyak yang bisa diceritakan dari secara fundamental. Namun untuk secara teknikal ya masih bisa ditradingkan dengan rentang 52 hingga ke 57 Pak. Jadi untuk trading saja, tidak untuk di hold. Dan ini indikator stokastik sudah mulai ada melandai. Mungkin bisa coba jika ingin spekulasi di kisaran 52 saja Pak untuk buy on the saham BEX. Lalu ada BKSL. BKSL juga trading ini rentangnya cukup lebar di kisaran harga supportnya di 89 dan resistennya ada di kisaran 96 Pak. Jadi ini coba tradingkan saja di rentang tersebut, tidak untuk dikip di saham BKSL ini. Selanjutnya Pak Gilang Ramadan untuk saham Bank BNGA, Garuda dan SSIA jika ingin entry di level berapa? Itu secara teknikal Pak ya. BNGA untuk BNGA ini ya sudah ada di atas ya, bahkan sudah ada di atas per band-nya ya. Jadi kalau untuk kejar untuk level sekarang agak ketinggian, di mana juga kalau indikator MACD histogramnya sudah mulai agak mengalami pelemahan ya, pengurangan kenaikannya, dan juga stoknya sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi coba tunggu dulu sampai di area support 1070 ini perhatikan. Jadi belum saran masuk dulu di 1070, perhatikan dulu jika level ini cukup kuat di 1070 maka ada pantulan bisa kembali trade buy. Namun jika dia jebol maka tunggu di agak bawah sedikit di kisaran Rp1.000. Jadi ini ada support pertama, support kedua di Rp1.000 dan 1070 ini tepat sekaligus merupakan MA 20 harinya. Jadi mungkin akan ada pantulan di area tersebut. Lalu ada Garuda Indonesia dengan pilot baru Garuda, apakah dia akan bisa terbang lebih tinggi? Oke, mungkin kalau untuk harga sahamnya juga masih cenderung flatline Pak ya, dengan sekarang sih ada di menjadi support 360 setelah pekan lalu breakout di 360 dan capai ke 800. Mungkin dalam jangka ke depan ini masih akan cenderung konsolidasi dengan support area di kisaran 350 hingga 355 Pak. Jadi arahnya masih cenderung sideways. Karena sifat kenaikannya hanya temporary, mungkin jika Bapak ada barang dan ada kenaikan barang 1 hingga 2 hari, bisa coba take profit dulu dan tunggu sampai mulai koreksi dan melandai lagi untuk kembali lagi ya koleksi di saham Garuda. Kalau kita lihat memang ini sudah dalam fase sideways pasca downtrend yang cukup panjang atau kayak dari tahun 2016 lalu, dan sekarang sudah mulai ada fase sideways, dan jika seandainya dia masih bertahan di atas level 360 akan tidak membentuk new low, maka ada peluang bagi saham Garuda ini kembali menjadi uptrend. Namun perlu diperhatikan untuk kedepannya. Nah ini sekarang sudah masuk pre-opening ya, agak sedikit terangkat, namun kita lihat apakah angkatan ini kuat karena memang ada baru saja sedimen penghentian direksi, mungkin akan temporary sifatnya.
Lalu ada SSIA. Untuk SSIA, nah ini juga histogramnya sudah mulai melemah untuk MACD. Mungkin coba tunggu dulu sampai di area MA20. Ini kalau sekarang ada 670 untuk supportnya. Mungkin tunggu sampai ada koreksi dulu Pak, baru bisa coba koreksi lagi. Pertama ada support di MA9 ya, di sini kurang lebih. Kalau ini tidak kuat, maka di MA20 adalah area support kita untuk bisa coba kembali entry di level 670. Demikian Pak Gilang. Selanjutnya dari Ibu Niluh Tangkas, untuk Bank Rakyat Indonesia bagaimana? Apakah bisa masuk sekarang? Dan juga untuk KF ya. Sekaligus juga menjawab nanti pertanyaan dari Bapak Andreas terkait sama KF. Pertama BBRI. Ya, untuk BRI ini sudah dalam fase konsolidasi dalam 3 pekan terakhir dan Bollinger Band-nya sudah merapat lagi. Untuk indikator stokastik sendiri juga sudah mulai ada tanda pemberian arah. Jadi mungkin bisa coba buy on weakness di saham BRI di area 1280 dan harapannya dia kembali breakout resisten di level 13.2 untuk melanjutkan kenaikannya. Namun jika dia di level 13.2 tidak bisa breakout, maka sebagai take profit dulu karena peluang bagi arahnya bisa menjadi ke bawah lagi karena pasca Bollinger Band yang merapat begini biasanya akan kembali membuka, namun arahnya masih belum terbaca. Jadi perlu perhatikan area krusial dari support resistance. Jika supportnya ini dijebol ke bawah, maka confirm akan bearish kembali. Namun jika resistennya yang diberikan ke atas, maka ada kelanjutan kenaikan dari uptrend channelnya. Demikian saham BRI. Lalu untuk KF yang kemarin auto reject, tentu saja ini di luar apa ya, kita tarik kalian memang dari kemarin itu belum ada tanda-tanda sama sekali ada pemberian arah, dan bahkan arah dari Bollinger Band cenderung membuka ke bawah kemarin. Jadi ini sifatnya spekulatif saja. Jika ada barang mungkin coba dapat dimanfaatkan untuk take profit seandainya kenaikan hari ini terbatas. Nah ini di sini kita lihat ada open gap up di harga 2073 mungkin ya. Nah kalau seandainya harga intraday-nya atau harga hari berada di bawah harga open, maka candle-nya akan merah, dan jika candle merah sebaiknya dijual dulu, dan kalau ingin trading lagi tunggu sampai harganya kembali di bawah level 1600-an. Demikian Ibu Niluh Tangkas. Lalu Bapak Satrio Dwi Saputra, saham Java, SSIA dan BBNI. Untuk Java, Java sendiri kalau kita lihat labanya dan juga untuk perusahaan-perusahaan emiten pakan ternak dan DOC ini membaik pada 2016. Kalau lihat teknikalnya ini sudah dalam ya fase konsolidasi pasca downtrend kemarin dari bulan Februari, jadi mungkin bisa coba mulai dimanfaatkan jika ada pelemahan sampai sekitar 1530 hingga 1550 bisa coba kembali diakumulasi, karena kalau lihat fundamentalnya memang baik dari top line dari revenue naik sebanyak 8% untuk Java ya, dan juga untuk net income melonjak tinggi dari posisi 468 miliar di 2015 menjadi 2 triliun di tahun 2016. Dan PE ratio juga di kisaran 8,9 kali. Ini valuasi cukup menarik. Jadi bisa coba jika ingin di hold saham ini boleh, dan jika ingin trading juga bisa coba mulai akumulasi di level 1550 di saham Java. Berikutnya ada SSIA. Untuk SSIA ya, SSIA sendiri tampaknya sudah cukup tinggi kenaikannya dan rentan untuk koreksi. Jika Pak Satrio ada barang di SSIA, bisa coba sell on terlebih dahulu di kisaran harga 770 hingga 800 dan kembali tunggu untuk kembali akumulasi. Kita lihat
MA20-nya di kisaran 670, Pak. Berikutnya ada dari perbankan BBNI. Ya, kemarin baru saja ada analis meeting di saham BBNI dan untuk laba kuartal 1 2017 membukukan laba sebesar 2,32 triliun rupiah. Nah, laba ini adalah 8,5% tumbuhnya dari posisi yang sama di tahun kemarin, dan Prosper masih optimis bisa membukukan pertumbuhan laba double digit di 11 hingga 15%. Kalau kita lihat dari sisi balance sheet atau neraca dari aset juga mengalami kenaikan sebesar 21% menjadi 618 triliun dari posisi 509 triliun di tahun kemarin. Dan juga untuk kredit sendiri mengalami pertumbuhan spektakuler 21,4%. Serta dana pihak ketiga juga bertumbuh 19,8%. Ini jadi sangat sehat sekali dari sisi balance sheet dan juga equity yang naik 11,5%. Serta juga Prosper masih berusaha untuk mengejar debitor-debitor yang menunggak, dan harapannya juga masih bisa menekan NPL-nya. Jadi secara overall BNI masih solid, dan kalau kita lihat dari harganya yang kemarin ini terkoreksi, ini ada di area support 63 ya kemarin ya, dan kalau kita kayak stokastiknya sudah ada di area oversold, jadi mungkin akan ada technical rebound beberapa saat lagi untuk buy on weakness, tampaknya bisa di saham Bank Negara Indonesia di area 6.300 hingga 6.375. Demikian Pak Satrio. Berikutnya Pak Junaidi Syukur, saham WSBP. Ya, WSBP juga kemarin sempat menguat ya, mengikuti saham-saham konstruksi. Tapi perlu kita lihat ini sustain apa tidak, karena kalau kenaikan yang signifikan tidak diiringi dengan tanda-tanda kemarin sebelumnya, takutnya hanya bersifat temporer. Jadi perlu diperhatikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Jika ada koreksi dan tidak lebih rendah dari level 510, maka ini masih bisa diakumulasi kembali. Namun jika koreksi yang terjadi pasca kenaikan kemarin cukup dalam lagi dan kembali ke area 500 bahkan 490, maka belum saatnya untuk masuk di saham WSBP. Namun jika Bapak sudah ada barang di atas, ini untuk simple long pun tidak apa-apa, karena kalau kita lebih untuk fundamental di saham-saham turunan ya, precast dan konstruksi turunan ya, masih ini bagus masih sih, fundamentalnya masih cerah karena proyek juga masih banyak, dan satu saat akan bisa kembali rebound jika valuasinya sudah dipandang cukup menarik. Untuk saat ini WSBP sendiri PE ratio di kisaran 21 kali. Kalau compare di tahun 2015 ada di angka 44, jadi sudah mulai menarik untuk valuasi di saham WSBP, dan revenue sendiri juga meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun lalu, dan secara laba bersih juga meningkat 2 kali lipat. Jadi overall fundamental masih bagus, tinggal kita lihat apakah dipandang sudah cukup wajar valuasinya di saham WSBP ini, Pak. Demikian Pak Junaidi Syukur. Lalu Pak Edi Mulyadi, saham LPKR dan Cowel Properti, Pak ya. Kemarin saham-saham properti kembali berangkat naik karena wacana pemerintah untuk memajaki tanah-tanah nganggur tampaknya kembali ditunda, entah ditunda atau dibatalkan, tapi itu tampaknya menjadi katalis positif bagi saham-saham sektor properti, di mana tentu saja dengan land bank yang besar mereka khawatir akan kena pajak yang lumayan besar lebih, ya, betul. Tapi pemerintah juga harus bijak terkait masalah ini, karena sangat-sangat sensitif ya, karena tanah tidak akan nambah, tapi pemilikannya ya dua orang bertambah, jadi harus lebih bijak dalam mengurusi soal tanah. Dan kalau LPKR sendiri kita masih dalam rentang sideways di resisten di kisaran 780, Pak, dengan support ada di kisaran 710 hingga 700. Jadi
kami sarankan untuk sementara boleh ditradingkan saja dengan rentang 710 hingga 780. Karena sekarang sudah mulai mendekati area resisten, mungkin bisa coba trade sell dulu di area 780 hingga ke 800 rupiah. Dan cowel. Oke, kalau cowel, iya harganya 1.200-an. iya agak naik sedikit ya. Kalau terlihat dari fundamentalnya sekarang cowel apakah baik? Oke, net profit 2016 masih rugi ya, 23 miliar, bahkan 2015 rugi juga 179,8 miliar. Kabar baiknya ruginya berkecil, tapi whatever is tetap aja rugi. Jadi kami tidak menyarankan saham cowel ini. Dan kalau dari harga memang sudah ada sedikit rebound harga 1180, sekarang 1245, jadi mungkin untuk trading saja Pak. Dan tradingnya resistennya ada di kisaran 13.10 hingga 13.20, jadi mungkin bisa coba tersal di area tersebut jika Bapak sudah ada barang. Demikian Pak Edi. Oke, kita sudah 10 menit memasuki waktu trading. Kami akan cukupkan untuk sisi Philip webinar untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf jika ada yang belum terjawab karena mengingat durasi yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas atensinya Roska ya. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi pekan depan ya, hari Senin ya, karena besok ada libur. Oke, selamat pagi dan salam cuan.